say pasti Pangli pangdang kidang Pangli pangdang nomor 2 harus menang. Yuk payu ku terhina. Yuk payu kamu pilih nomor 2. Ikang ganti bupati lawan kemajuan. Baik, sekali lagi kami himbau untuk seluruh tim kampanye baik 01 maupun 02 yang memakai ID card, sekali lagi yang memakai ID. Kami informasikan bahwasanya kegiatan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus hari ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube KPU Kabupaten Tanggamus.
Dan kami persilakan juga untuk seluruh tim kampanye dan juga pendukung untuk dapat menempati tempat duduk yang sudah dipersiapkan. Live kanal YouTube Radar Lampung TV. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus, Bapak Najih Mustafa SHI MPDI. Nomor 02, Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA MH dan Bapak Agus Suranto. Yang kami hormati Bapak Ibu tim kampanye pasangan calon nomor urut 01. Bapak Seraya dilanjutkan dengan jingle Pilkada KPU Tanggamus. Hadirin dimohon berdiri. Merah putih berkibar, lambang kebanggaan, Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai persatuan. Teguh percaya, satu bangsa bersama pegawai jejama. Salutan aspirasi kita 27 November 2024. Tanggamus kebanggaan. Selanjutnya, sambutan Ketua KPU Kabupaten Tanggamus dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Habibie Eskom. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya KPU Kabupaten Tanggamus, Bang Zaina dan Ibu Amhani, beserta rekan-rekan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati PJ Bupati Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini hadir Ibu Risna dari Kesbangpol. Yang saya hormati juga calon bupati nomor urut 2, Bapak Saleh Asnawi dan Mas Agus. Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus. Sabar Bapak ya.
Sabar ya Pak ya, nanti ada waktunya Bapak. AKBP Rifanda SIK dan DIM 0424 dalam hal ini hadir Kapten Infanteri Juliani. Terima kasih sudah hadir Pak. Spesial kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pendukung pasangan calon bupati nomor urut 1 dan juga cukup pendukung pasangan calon bupati nomor urut 2. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang. Dan rekan-rekan media yang meliput agenda debat pada dalam kampanye dengan metode debat publik yang insya Allah akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Dan lancar, maka sebelum saya akhiri, izinkan saya memimpin kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing demi kelancaran pelaksanaan tahapan pilkada khususnya debat publik pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan ini izinkan saya berpantun. Boleh ya Pak ya? Saya minta nanti sambutannya, balasannya. Gunung Tanggamus di selatan Sumatera. Daerahnya sejuk, nyaman dan megah. Ayo sukseskan pilkada kita demi masa depan yang lebih indah. Satu lagi. Ada satu lagi Bapak Ibu. Nambah ini. Tenang. Puncak Tanggamus di dekat awan. Banyak tumbuh tanam-tanaman. Ayo kita jaga persatuan meski berbeda-beda pilihan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama kita saksikan debat publik ini dan kita dipersilakan untuk tim kampanye dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanggamus nomor urut 2 Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Askawi MA dan Bapak Agus Suranto. Disilakan. Baik, cukup. Terima kasih kami sampaikan kepada tim kampanye dari Paskas NIP. Dalam pilkada sebenarnya merupakan salah satu instrumen terpenting dalam menentukan masa depan daerah, baik dari segi pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun penguatan yang Anda sampaikan akan menentukan masa depan daerah Tanggamus tahun 2024. Tim Perumus Dr. Bambang Suhada SI MSI. Berikutnya Dr. Asian Hedicaya dan
Aris Jaya SK. Dengan panduan moderator. Saya di SEMM dan Dr. Haji Amar Sirajuddin SPWK. Silakan bergabung bersama kami. Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA MH dan Agus Suranto. atau pengelolaan potensi bumi yang ada. Kemudian kita berbicara juga tentang manfaatnya untuk masyarakat. Bicara tentang CSR, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan CSR. Dan untuk inilah gunanya saudaraku Pak Anto, Bang Anto ya, dan abangku ya. Ini penting sekali. Kami punya program yang kami sebut dengan Dewi Eklik Beres. Ya, transparansi ini yang akan kami kembangkan. Kami punya e-government, itu akan memberikan ruang kepada masyarakat, akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kinerja yang dilakukan termasuk tentu pemanfaatan anggarannya adalah salah satu yang nanti dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian faktor yang lain, kita membuka aksesibilitas masyarakat. Kita merangsang, mengindius kesadaran masyarakat. Ayo bersama kita membangun Tanggamus ini. Jangan kita hanya bisa berkata dari luar, tapi ikutlah inklusi di dalamnya. Bahkan ini akan membuat kita merasa, oh inilah yang harus kita lakukan. Terima kasih abangku. Insya Allah kalau kami kedua terpilih, abang akan kami minta untuk terlibat dalam pembangunan untuk kita majukan Tanggamus. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita bersama sesuai misi RPJMD yang selalu kita mengacu pada misi dan visi RPJP, maka Tanggamus sejahtera, maju dan merata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam era disrupsi yang penuh tantangan saat ini, melanjutkan pembangunan bukan hanya sekedar sebagai pilihan, tetapi suatu keharusan. Pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana kita menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan masyarakat yang sejahtera, dan lingkungan yang tetap sehat dan terjaga. Kami, pasangan Damar, ke depan akan terus mendorong inovasi dan juga memberdayakan seluruh masyarakat, termasuk generasi muda. Dengan semangat kebersamaan dan juga kekuatan rakyat, kita jemput kemenangan Tanggamus 1 untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus, Damar. Dan anggota Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati PJ Bupati ataupun yang mewakili, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Ketua Dewan Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan juga Kajari ataupun yang mewakili, yang saya hormati panelis, tim perumus, dan moderator. Yang saya hormati tentunya pasangan 02 Bapak Haji Saleh Asnawi dan Bapak Agus Suranto. Yang saya hormati 1945 dengan berkomitmen menjunjung tinggi hukum demi terpenuhinya hak-hak rakyat. Kemudian juga menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN. Dan kemudian yang saya hormati juga kami akan mengedepankan dan infrastruktur daerah. Yang kedua, program Tanggamus Pintar dan bantuan seragam sekolah gratis. Yang ketiga, dokter Pekon. 4, bantuan pangan gratis dan optimalisasi ketersediaan pupuk. 5, Bunda UMKM dan Posyandu UMKM. Insya Allah dengan niat tulus dan optimisme, setelah kita melalui dan survive dari dampak pandemi COVID-19 yang cukup panjang dan sangat berdampak, Damar 5 tahun ke depan kita lanjutkan pembangunan untuk Tanggamus yang lebih jaya, lebih maju, berkelanjutan. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit dimulai saat berbicara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Tanggamus beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus beserta jajaran. Yang saya hormati pejabat Bupati Tanggamus atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Perkopimda Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati tim perumus dan peneliti panelis debat. Yang saya hormati pasangan calon nomor 1 beserta pendukungnya. Iya, pasukannya maksudnya. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir dalam kesempatan ini. Saya Muhammad Saleh Asnawi dan Agus Suranto hari ini sejalan dengan tema transformasi pembangunan Kabupaten Tanggamus. Ini tanpa kami rencanakan, tapi ini adalah nama itu kami, niat kami, bahwa kami akan membawa perubahan nyata, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Visi kami, jalan terus menuju perubahan bersama, berdaya, sejahtera, adil, maju, dan bermartabat. Kami berkomitmen untuk mengabdi pada masyarakat Tanggamus. Tanggamus telah melewati 15 tahun pemerintahan yang sebagian besar hanya menyentuh permukaan persoalan. Kemiskinan masih tinggi, pendidikan masih belum merata, dan akses kesehatan yang masih minim. Semua ini menjadi persoalan serius. Program-program yang kami jalankan terkesan hanya untuk memenuhi pencapaian formal, namun gagal menyentuh akar permasalahan masyarakat Tanggamus. Dan oleh karenanya, dalam hal ini misi kami peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan generasi produktif, penguatan jaringan sosial, budaya, dan ekonomi untuk kesejahteraan dan lapangan kerja. Yang kedua, pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dengan orientasi pasar domestik dan internasional serta memperkuat infrastruktur ekonomi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dari desa hingga kota dengan menyediakan infrastruktur dasar yang merata dan program pembangunan berbasis potensi lokal. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Lalu yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban dengan memberdayakan masyarakat agar keamanan tercipta baik, menegakkan hukum, dan melakukan pengawasan lingkungan dan menciptakan ketertiban. Dan ini semua dalam pelaksananya akan kita melibatkan para ahli di bidangnya. Sehingga apa yang kita rencanakan, implementasinya betul-betul menguntungkan rakyat, membawa kesejahteraan rakyat, dan membangun Tanggamus. Terima kasih. Jadi, kalau boleh dikatakan, saya sampaikan di sini, transformasi, perubahan. Kita membawa perubahan untuk Tanggamus. Jalan lurus. Insya Allah. Dari 1 ke 2 perubahannya. Pas? Pas. Terima kasih. Masih ada waktu, silahkan apabila Cukup. ingin ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk paslon 2. Pertanyaan yang akan kami ajukan kepada para paslon. Kita buka satu-satu. Untuk paslon 1, saya buka dulu. Kesalahan di Kabupaten Tanggamus. Sampai dengan hari ini, masih terdapat 8 pekon yang terisolir di pedalaman Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus. Menurut informasi
dari kegiatan PEKON di Tanggamus, permasalahannya ada pada kerangka regulasi yang berhubungan dengan hutan kawasan. Dalam kaitannya dengan visi saudara dan kewenangan kongruen antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, apa solusi regulasi dan langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini? Bisa dipahami? Tidak perlu diulang? Cukup? Baik. Konsentrasi, paslon 1 silahkan menjawab. Waktunya 4 menit, dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan pada paslon 1. Jadi memang 8 PEKON yang ada di Pematang Sawah yang sebetulnya itu bisa dilalui melalui akses darat. Tetapi kondisinya saat ini memang akses belum terbuka sehingga akses transportasi yang bisa dilalui hanya melalui jalur laut. Ini menjadi PR tentunya bagi kami. Tetapi bukan berarti kami tidak berusaha. Bentuk koordinasi baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan juga pusat terus kami lakukan. Ada beberapa skema tentunya yang insya Allah nanti akan kami lakukan apabila mendapatkan amanah kembali menjadi bupati di Kabupaten Tanggamus. Karena dalam hal ini tidak hanya tergantung 40% anggaran yang ada di daerah untuk pencegahan, penanganan dan juga tentunya penanggulangan dari pandemi COVID-19. Ya. Kemudian juga komunikasi dengan pihak-pihak terkait ini juga terus kami lakukan dan kami bangun. Kemungkinan ke depan nanti akan kami bangun jalan menyusur pantai dan juga untuk alternatif yang berikutnya ada dengan jalan patroli. Memang tidak bisa dibuka secara umum karena kita juga harus memperhatikan konservasi karena ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestarian alam apalagi dengan sustainable artinya harus ada program pembangunan yang juga berprinsip pada keberlanjutan. Jadi untuk masyarakat yang berada di 8 PEKON saat ini pun bukan berarti tidak tersentuh oleh pembangunan. Di sini alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Tanggamus telah dibangun adanya puskesmas di Martanda. Kemudian juga tetap difasilitasi dengan adanya ambulan PEKON meskipun berubah menjadi ambulan laut karena Saya kira apa yang disampaikan oleh paslon 1 barangkali kalau bagi paslon 1 atau yang jajarannya itu boleh-boleh saja seperti itu. Tapi prinsip sebetulnya kalau saya membawa perubahan. Infrastruktur itu sangat penting, paling penting. Di dalam satu wilayah, di dalam satu provinsi, dalam satu kabupaten, infrastruktur itu sangat penting dalam rangka untuk memajukan kabupaten, kota atau provinsi itu. Dan itu semua pasti ada jalan. Tidak ada hambatan. Sepanjang itu untuk kepentingan rakyat, sepanjang itu kepentingan masyarakat, sepanjang itu kepentingan daerah, saya kira ada akses yang bisa kita tempuh untuk supaya itu bisa berhasil. Dan prinsip transformasi, perubahan. Kita akan perubahan, tidak ada lagi infrastruktur yang dijeblok. Apapun, infrastruktur apakah itu di lewat hutan lindung atau hutan apapun, itu ada prosesnya, ada akses yang bisa kita tempuh untuk itu. Saya kira itu. Apakah kalau memang tidak memungkinkan untuk itu, kita pindahkan jalannya? Bisa. Yang penting, nawaitu, niat dalam memimpin ini. Dan kita harus paham betul, itu kepentingan masyarakat banyak. Sekali lagi saya tekankan, kita sejalan dengan transformasi pembangun di Tanggamus. Kita akan termasuk itu yang menjadi PR kita. Dan kita akan libatkan ahli-ahli di bidangnya untuk membangun itu, untuk mewujudkan itu semua. Saya kira itu. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik. Cukup. Satu hal yang baru, yang bersifat berkelanjutan juga itu bisa dijadikan sebagai sebuah bentuk transformasi. Yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kami bukan tidak punya program ke depan. Dan mungkin bagi yang belum pernah menjalaninya, pasti berpikiran seperti itu. Tapi kami yang sudah menjalannya, kami tahu ada aturan tidak boleh dilanggar. Ada tentunya hal-hal yang dalam hal ini tentunya harus kami perhatikan. Jadi kami tadi sudah sampaikan solusi mungkin terlebih dahulu. Kita akan bangun jalan patroli, kita akan bangun jalan susur pantai. Yang jelas dalam hal ini kami punya keterbatasan waktu, ya. Insya Allah bila ke depan nanti masih ada amanah yang diberikan pada kami, maka apa yang sudah menjadi program kami itulah akan menjadi solusi untuk saudara-saudara kita yang berada di 8 PEKON di Kecamatan Pematang Sawah. Tapi tentunya Bapak Ibu sekalian, bahwa pembangunan tidak hanya melulu yang bersifat fisik, tidak hanya selalu
dalam bentuk jalan, jembatan dan lain sebagainya. Ada juga pembangunan sifatnya sumber daya manusia. Ada juga pembangunan sifatnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Walaupun kita tidak menghilangkan bahwa pembangunan infrastruktur juga sangat penting. Secara sama itu, terima kasih, cukup. Masih ada waktu, cukup. Kami menyusun visi sekaligus misi itu berdasarkan hasil kajian, bukan spontanitas, bukan copy paste dari yang lain. Tapi kami berdasarkan kajian, kami langsung ke lapangan. Kami lihat kenyataan di lapangan seperti ini, maka timbullah visi kami untuk membangun Tenggamus ini ke depan. Sejalan dengan visi itu, kami yakin misi yang akan kami laksanakan dalam rangka untuk menjemput visi itu, insya Allah akan terrealisasi, akan terimplementasi dengan melibatkan para ahli-ahli di bidangnya. Tidak kita sendiri yang ambil alih, pasti kami sifatkan pada ahli-ahli di bidangnya, termasuk ahli dari luar negeri kalau diperlukan kita panggil demi untuk Tenggamus jaya ke depan. Ya, jadi kalau masalah visi itu betul-betul kami menginginkan untuk berdaya Tenggamus ke depan, sejahtera Tenggamus ke depan, adil, maju, dan bermartabat Tenggamus ke depan di mata kabupaten kota yang lain di se-Indonesia. Insya Allah. Karena Tenggamus ini sudah saatnya pembangunan tidak lagi terbatas pada janji, tapi dijalankan dengan tulus, transparan, berkeadilan, dan memberi manfaat yang merata, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Tenggamus nanti. Kami membawa strategi terbaik dari para ahli, konsultan, baik dalam maupun luar negeri. Dengan pendekatan ini, kami memastikan Tenggamus dapat berkembang lebih cepat dan optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Saya kira cukup. Masih ada waktu, silakan apabila ingin tambahkan, wakil. Cukup. Kita pahami antara angan dan realita. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, tentu kita harus mempunyai dasar-dasar. Dasar-dasar itu didasarkan atas pada survei yang kita lakukan dan diikuti oleh kajian-kajian, yang mana kajian-kajian itu bukan hanya berasal dari diri kita. Ingat bahwa perencanaan itu adalah penting, dan dari perencanaan yang ada kita harus bisa, abangku, ya, bagaimana membuat prioritas. Nah, prioritas yang ada terhadap apa yang akan kita lakukan. Kalau tadi abang mengatakan, Bapak Ibu yang saya muliakan, kondisi Kabupaten Tenggamus usianya sudah 27 tahun. Tenggamus ini lahir tahun 97. Saat itu usia saya 17 tahun dan menginjak SMA kelas 1. Hari ini usia Kabupaten Tenggamus yang ke-27 lebih ini, saya adalah saksi dari perjalanan kabupaten yang kita cintai ini. Ekonomi kita, pendidikan kita, kesehatan kita masih sungguh sangat jauh dari harapan kita. Ibu bapak yang saya muliakan, Tenggamus ini kaya. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya gunung, punya daratan, punya pertanian. Kita juga punya teluk yang 100% kepemilikannya adalah milik kabupaten yang kita cintai ini. Andai saja semua ini kita optimalkan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dan percaya seharusnya masyarakat Kabupaten Tenggamus lebih hebat dari hari ini. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. 34 detik, 33. Cukup. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon 2. Tepuk tangan untuk paslon 1. Dari segi positif, dapat jadi alat bagi kemajuan desa, dan sebaliknya dapat disalahgunakan sehingga menjadi permasalahan hukum. Di Kabupaten Tenggamus, penyalahgunaan dana desa menjadi isu utama dalam penyelenggaraan otonomi desa.
dalam kaitannya dengan visi misi saudara, apa sebab utama penyalahgunaan dana desa, serta bagaimana strategi dan langkah pencegahan agar penyalahgunaan dana desa tidak terjadi lagi. Bisa dipahami Bapak? Ya, silahkan untuk persiapan, jawab pertanyaan. Waktu 4 menit dimulai saat berbicara. Saya kira apapun yang kita laksanakan, seperti saya tadi sebut, bahwa kita bebas KKN, bebas korupsi, bebas nepotisme, dan lain-lain, termasuk bebaskan para kepala desa untuk menggunakan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Saya kira itu tergantung pada pengawasan. Dan kita nanti akan bentuk tim khusus untuk pengawasan tentang pelaksanaan, implementasi daripada pelaksanaan daripada semua anggaran desa itu. Dan tidak pernah ada kata maaf apabila mereka ternyata mereka membuat kesalahan untuk merugikan masyarakat di desa itu. Saya kira itu. Masih ada waktu, silakan. Apabila ingin ditambahkan. Kecuali itu juga dari perangkat ini nanti kita akan usulkan, kita akan rumuskan bersama tim ahli konsultan kami yang akan kami undang nanti, bagaimana cara untuk memanage pemerintahan di Kabupaten Tenggamus ini, termasuk dalam pengawasan untuk apapun, kepala dinas, kepala desa, kepala apapun, semua itu kita akan rumuskan. Tatanan-tatanannya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita berbuat, dan programkan kita semua personil di bidangnya untuk ditempatkan sebagai pengawasan sehingga betul-betul clear, tidak ada lagi di Tenggamus itu yang namanya korupsi, nepotisme atau lain-lainnya, tidak ada, termasuk kepala desa. Kita akan tindak tegas itu. Saya kira itu. Cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Berbicara. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya muliakan. Sungguh desain awal dari konsep dana desa adalah membangun dari desa. Bagaimana uang berputar dari desa. Kendala terjadi di sana-sini. Salah satunya ketika transfer dana desa juga tidak rutin. Ini menjadi awal dari sebuah kendala yang sederhana. Kami berkomitmen ini harus kita optimalkan supaya sendatan penundaan itu bisa dihindarkan. Ibu Bapak yang saya muliakan, selanjutnya kita punya pendamping desa. Alhamdulillah, hari ini menteri desanya kader Partai Amanat Nasional yang salah satunya menjadi pendukung kami. Insya Allah ke depan peranan pendamping desa harus sama-sama kita optimalkan. Ibu Bapak yang saya muliakan, berikutnya saya sependapat dengan pasangan 01, betapa pengawasan juga harus kita maksimalkan. Yang berikutnya, Ibu Bapak, kita mengajak kepada seluruh kepala pekon untuk betul-betul memberikan pengabdian terbaik untuk tanah kelahiran kita, kabupaten yang kita cintai ini. Andai saja semangat pengabdian itu kita mulai dari rumah kita, dari RT kita, dari pekon kita, maka saya yakin dan percaya kabupaten yang sama-sama kita cintai ini akan berada pada posisi yang sungguh sangat baik lagi. Amin. Masih ada waktu? Cukup? Baik, tepuk tangan untuk paslon kembali. Tidak bergantung pada pupuk, pestisida atau kimia saja. Kita bisa alihkan, kita bisa cari pupuk alternatif dan lainnya. Sahabat petani, itu adalah salah satu program kami. Bunda Bangun Pekon, kemudian sahabat petani, Bunda Bangun Pekon, Bunda Lanjut, Bunda UMKM. Posyandu UMKM adalah salah satu solusi yang kami tawarkan. Terima kasih. Kami sangat memahami bahwa memang setiap ada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah kita itu mempunyai kewajiban untuk membayar corporate social responsibility. Itu 2% dari
penghasilannya. Itu untuk kepentingan sosial di lingkungannya, termasuk di Tenggamus ini. Ini termasuk kajian kami sebetulnya. Ternyata masyarakat di sekitar itu belum terlalu merasakan dampak daripada keberadaan itu. CSR itu yang menjadi catatan kami. Nanti kalau saatnya kami berkuasa nanti, insya Allah itu akan transparan. Kita gunakan CSR itu untuk kepentingan rakyat. Betul. Dan kita sangat mendukung. Kalau masalah lingkungan, masalah apa dan lain sebagainya, itu Badan Lingkungan Hidup di pusat yang itu izinnya keluar itu, dan mereka melalui betul-betul penelitian-penelitian. Saya kira tidak diragukan keberadaan itu. Geoformal itu tidak diragukan. Yang saya ragukan, manfaat daripada geoformal ada di Tenggamus, apa manfaatnya untuk masyarakat di Tenggamus ini? Itu yang jadi pertanyaan. Baik, dan untuk selanjutnya mohon berkenan untuk paslon 01 dan 02. Mohon berkenan kita akan lakukan untuk sesi berfoto bersama. Mohon merapat Bapak Ibu. Keluar dari gedung ini terlebih dahulu karena kita nanti akan keluar secara bergantian. Jadi kami mohon untuk kita terlebih dahulu sambil nanti akan ada instruksi untuk keluar dari gedung ini secara bergantian. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan sama-sama saksikan. Boleh berikan tepuk tangan untuk kedua paslon kita. Saya ulangi, 1, 2, 3. Boleh 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. boleh berikan tepuk tangan sekali yang meriah untuk KPU Bapak, boleh tangan kanannya di dada sebelah kiri. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih moderator pasangan. Kelar.